Ya, satu barusan saja ya. Sabar ya sambil menunggu dulu ini terbuka sistem online-nya. Sapat nama tak? Agak situ. Ya, masuk kamera ya. Oke. Mata kuliah apa ini? Hukum acara perdata. Dengarkan namanya, saya sebutkan ya. Semua sudah pelajari kisi-kisi yang saya bagikan? Sudah? Dengarkan namanya. Akila. Mana? Angkat tangannya. Kok paling belakang ya, Akil? Dari posisi yang aman ternyata. Tuti hadir. Nur Fatimah hadir. Leoni hadir. Mayana hadir.
Rifka Yulia N. Mana Rifka? Muhammad Khailif. Mana? Oh iya, paling depan. Bagus Khailif ya. Harus perain dulu paling depan. Putri. Mana? Oh iya, Putri. Genre. Mana genre Palina? Mana? Oh iya. Novita Ashari. Muhammad Fikri. Waalaikumsalam. Yusril Ar-Ramadan. Kamu Yusril? Zahra. Andi Besi almarhum ya. Cahaya Nani Wijaya. Destari Putri. Mana Destari Putri? Angga Rizky. Alia Damayanti. Mana Alia? Ya, hadir. Yesi Suwardana. Mana Yesi? Mimi S. Ini Mimi ini pulang kampung ya. Kemana dia? Tadi ada WA-nya katanya keluar kota dia. Caisar. Oh, cowok kah? Caisar, cowok ya. Yang alfa cuma satu orang, cuma Mimi aja yang alfa. Jumlahnya berarti jumlah hadir ini adalah 20 orang ya. Ada 21 orang yang hadir berjumlah 20 orang, berarti satu orang tidak hadir. Kenapa hadir ini banyak hadir? Biasanya yang hadir cuma 10 orang, 6 orang. Hari ini lumayan bagus tangkapannya. Banyak wajah-wajah baru yang baru saya lihat. Siap middet, apalagi siap middle test hari ini. Siap lahir batin. Sudah belajarkah kalian? Siapa yang hadir di pemberian kisi-kisi dulu? Angkat tangannya. Ya, selangkah dan kita cek. Waktu semua hadir ya. Ini yang tidak hadir untuk pemberian kisi-kisi, tahu kisi-kisinya? Tahu ya. Sudah dipelajari? Sudah ya. Baik, kita hari ini masuk pada materi tambahan. Kita masih lanjut materi minggu lalu ya. Jadi masih ini seputar pemeriksaan perkara di persidangan belum tuntas. Saya kemarin lagi minggu lalu janji ya. Hari ini mid test. Iya, tidak apa-apa. Janjinya kalau saya tingkat janjikan kalian tidak rugi toh. Malah bagus lagi datang semua, menguntungkan kalian. Jadi sebagaimana awalnya sebelumnya bahwa mid testnya itu, kalau dulu sempat saya bilang bahwa mid testnya itu tidak ada waktunya. Memang minggu lalu saya bilang minggu depan kita mid test supaya kalian datang semua. Saya mau cek ini kalian ini. Apakah diberitahu datang? Ternyata datang. Nah, kedepannya itu mid testnya saya tidak beritahukan. Jadi syukur-syukur hari ini tidak kasih mid test. Minggu depan kalau ada waktu
saya akan tes. Kalau tidak ada waktu saya tidak bisa tes, tergantung waktu saya. Mengapa minggu ini, hari ini saya tidak jadi berikan tes? Karena minggu ini saya punya tes 2 mata kuliah. Kalau saya tes lagi kalian sudah ketiga kalian yang setengah mati saya memeriksa, ya. Tes itu bukan sekedar formalitas, tapi betul-betul saya periksa. Saya tidak mampu memeriksa 3 soal 1 minggu, ya. Jadi kalian yang dipendingnya tidak ada hari hanya, tergantung saya. Oke, itu menjadi pembelajaran buat kalian. Kalau mitesnya, jadi mitesnya itu tidak akan saya sampaikan kapan, minggu depan kah, ya, mau 2 minggu depan kah, 3 minggu depan kah, mau setelah sebelum final, tergantung saya. Kapan saya punya waktu kosong, ya. Dan tidak ada pengulangan. Yusri jangan lagi datang ke saya ya, minta pengulangan ya. Karena semester lalu sudah minta pengulangan tapi tidak juga datang-datang. Tidak mau lagi kapok saya begitu mahasiswa. Kalau tidak datang tes, pura-pura mau tes. Tidak hadir final, pura-pura mau final, baru ditunggu-tunggu tidak akan datang. Saya sudah kapok dijanji. Sekarang saya mau janji lagi kalian, saya balas dendam ini. Para Yusri. Ya. Oke, kita mulai. Syukurlah kalian datangnya. Saya senang kalian datang. Ya. Kumbannya ada semua 1, 2, 3, 4. Memang kumban sini hanya 4 orang, 5. Hanya 5 kumbannya ya. Kumban hanya 5 ya. Ya. Hanya 5. Hanya 5. Sedikit. Padahal saya punya tugas mau angkat-angkat kursi itu, tapi kalian cuma 5 orang, kasihan. Boleh sekali itu kursi. Iya. Saya juga bisa memasak. Ada di sana di ruang saya angkat kursi itu. Ada 100 kursi mau diangkat, geser-geser. Tapi nantilah. Kita konsentrasi hari ini dulu ya. Saya sampaikan lagi kisi-kisi yang sudah pernah saya berikan itu dipelajari lagi ya. Tidak usah dihafal. Ya penting ketika ada keluar soalnya kalian tahu jawabannya. Apa namanya itu? Tidak tahu juga siapa namanya. Iya, dipahami diingat ya. Tidak perlu dihafal, diingat saja. Kita jadi orang bodoh ini. Bilang nggak usah dihafal tapi diingat. Apa ya? Oke, masuk pada lanjutan. Hari ini masih jawaban dan eksepsi. Jawaban dan eksepsi. Kalian masih ingat tahapan-tahapan peradilan? Apa tahapan-tahapan penyelesaian perkara? Apa pertama? Mediasi, betul. Jangan sebelum mediasi apa dulu? Ada tahapan sebelum mediasi. Apa namanya? Ya, pendaftaran. Iya. Jadi jangan minta mediasi kalau belum mendaftar di pengadilan. Pendaftaran dulu, pendaftaran gugatan. Baru itu mediasi. Jadi panggilan pertama itu sebenarnya adalah untuk mediasi ya. Saya ulang lagi ya minggu lalu biar nyambung ini. Jadi setelah mendaftar barulah ketua pengadilan itu membuat SK untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Namanya majelis hakim yang memeriksa perkara ya. Jadi majelis hakim yang memeriksa perkara. Ditunjuk 3 orang ya, ganjil. Praktek itu 3 orang. Jadi 3 orang, 1 diantaranya adalah ketua, 2-nya adalah anggota. Ya, ditunjuk. Setelah ditunjuk maka ketua majelis itu namanya ketua majelis hakim yang memeriksa perkara itu kemudian menetapkan panggilan sekaligus hari sidang. Disinilah panggilan untuk mediasi sebenarnya. Di mediasi dulu kan ada perma. Apa itu perma? Panjangannya? Pemerintahan
Ya, peraturan Mahkamah Agung. Gitu ya. Setelah itu datanglah kedua belah pihak. Kalau sudah datang kedua belah pihak, maka mediasinya dilaksanakan. Seperti itu juga. Kalau cuma satu pihak yang datang, biasanya dipanggil lagi. Ya. Kalau sudah datang kedua belah pihak, di sini yang datang ini yang paling penting ada prinsipal. Apa itu prinsipal? Orang yang atau pihak yang berkepentingan. Jadi pengacara sebenarnya ya pengacara itu hanya mendampingi saja kalau mediasi. Yang wajib datang adalah prinsipalnya. Pihak yang berperkara, pihak material dan pihak formil. Bisa paham artinya pihak material dan pihak formil toh? Ya, tidak perlu saya jelaskan. Setelah itu, kalau hasil mediasinya tidak berjalan baik, tidak seperti apa yang diharapkan oleh hukum, artinya tidak ada perdamaian, karena mediasi itu endingnya adalah perdamaian, harapan terakhirnya ada perdamaian. Kalau ada damai maka tidak perlu lanjut. Tetapi kalau tidak ada kata damai, kedua belah pihak masih bersikuku. Bersikuku ya, bersikuku berarti kuku dibersihkan. Artinya bersih tegang ya. Masing-masing mengklaim memiliki hak. Maka perdamaian tidak terwujud, maka dipanggil lagi sidang berikutnya. Dipanggil sidang berikutnya, hadir kembali pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal ini pihak material dan pihak formil. Pihak material sekaligus pihak formil. Dalam pemanggilan kehadiran para pihak ini, maka di sini berlaku nih. Ya, berlaku yang namanya putusan gugur atau first track. Nanti kita tergantung kita lihat. Dipanggil pertama kali, yang tidak pernah hadir adalah tergugat, juga tidak ada kuasanya. Jadi tergugat tidak hadir, juga tidak hadir kuasanya. Ya. Pertama kali panggil. Biasanya dalam praktek itu panggilan ketiga. Kan biasa mediasi panggil 2 kali orang. Dalam praktek biasa panggilan ketiga baru dihitung panggilan pertama loh dalam undang-undang. Ya. Dihitung panggilan pertama untuk para pihak, artinya penggugat dan tergugat. Kalau cari siapa? Saya. Butuh tanda tangan saya. Sini. Waalaikumsalam. Maaf ya. Jadi kau di mana ini? Kau di mana? Oh, SI ya. Di fotokopi 3 lembar baru kembali ke perpustakaan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Jadi itu ya. Jadi kalau tergugatnya tidak datang, dipanggil 3 kali berturut-turut, ya secara layak sudah dipanggil, tidak datang juga tidak mengirimkan kuasa hukumnya atau pengacaranya, ya tidak ada juga keterangan sakit yang buat dia berhalang datang, maka jatuhlah namanya putusan first step ya. Putusan first step ada putusan ya, iya, putusan di luar hadirnya si tergugat. Kalau begitu kebanyakan itu tapi memang tergugat akan menyatakan kalah ya. Kemudian kalau yang tidak datang itu dipanggil berturut-turut 3 kali. Yang tidak datang adalah penggugat, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatannya gugur. Iya. Ini di tingkat pertama semua ya. Gugur. Nah, kalau gugur atau first track, kita masuk di first track dulu ya. Kalau putusannya hakim berupa putusan first track, maka si tergugat itu masih diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan. Namanya betul first set, bukan koslet ya, hati-hati ya. First set, first set lawannya first set ya.
agak beda sedikit, beda tipis. Gitu. Nah, perlawanan ini itu dilakukan tetap di pengadilan yang sama. Pengadilan tingkat pertama. Bukan pengadilan banding, tapi pengadilan tingkat pertama. Dimasukkan lagi promo ya. Dapat perlawanan. Kalau tergugatnya yang tidak hadir. Nah, kalau putusannya gugur atau putusannya berbunyi bahwa gugatan nyatakan gugur, artinya penggugat yang tidak pernah hadir, maka si penggugat itu diberi kesempatan untuk melakukan gugatan ulang. Bukan gugatan balik ya, tetapi gugatan ulang. Iya, setelah tentu membayar kembali, membayar ulang kembali gaya pendaftaran. Itu ya. Siapa paham situ? Nah, anggaplah tidak ada first step ya, tidak ada putusan gugur. Jadi lanjut terus perkara. Setelah lanjut maka dipanggillah para pihak ya. Datanglah kedua belah pihak atau kuasa hukumnya. Kemudian setelah itu adalah pembacaan gugatan. Jadi pembacaan gugatan itu juga adalah salah satu tahapan peradilan ya. Nah, pembacaan gugatan ini itu boleh dinyatakan sudah dianggap dibacakan. Biasanya dalam praktek penggugat tidak perlu lagi membaca gugatannya, tapi langsung masuk saja diskusinya. Ya, biasa penggugat ditanya apakah dianggap sudah dibacakan? Ya, tergugat menjawab ya, dianggap sudah dibacakan. Berarti ya, tergugat mulai mendengar gugatan dibacakan, kan sudah ada sama dia gugatannya. Saya mempercepat proses penyelesaian. Setelah itu dalam praktek itu biasa dirundingkan. Jadi kalau kita begitu undang-undang tidak ada pemanggilan lagi. Nah, dalam praktek tidak demikian, tapi dirundingkan antara majelis hakim dengan para pihak di hari itu juga ketika pembacaan gugatan. Apa yang dirundingkan, apa yang dimusyawarahkan, jadwal sidangnya minggu depan tanggal sekian kita sidang. Agendanya ini, misalnya agendanya adalah jawaban dan eksepsi. Bagaimana para pihak supaya ada waktunya ya. Kalau para pihak itu yang mendampingi kliennya, apa yang mendampingi itu ada halangannya, bisa ngomong ke hakim, ke majelis, izin supaya dipindahkan ke hari lain. Kalau hakimnya tidak tabrakan dengan jadwal lainnya, boleh-boleh saja dia iakan. Seperti itu ya. Ini kita bicara sekaligus dalam praktek ya. Begitu. Nah, kemudian ya, jadi sudah dimusyawarahkan, barulah masuk pada tahapan jawaban dan eksepsi. Dalam praktek yang sekarang ini, karena kita sudah ekor, tahu ekor? Apa tuh kepanjangannya ekor? Bukan ekor. Kalau ekor tuh itu buntut di binatang. Ekor apa tuh? Electronic court. Iya, artinya sidang elektronik ya, artinya semua kegiatan itu dilakukan secara online kecuali pembuktian dan saksi, tidak bisa. Jadi jawaban eksepsi itu biasa dibuat oleh para pihak, tapi diupload ke webnya pengadilan. Jadi kalau kalian jadi pengacara, jadilah pengacara yang terdaftar. Seperti saya ini pengacara terdaftar, saya punya akun di Mahkamah Agung, ada ekor saya sehingga upload di akun saya, akan masuk di pengadilan. Nanti hakim baca, oh ini jawabannya, tidak eksepsinya. Nah, sekarang kita masuk pada jawaban dan eksepsi. Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk memberikan jawaban, tidak ada keharusan ya. Jadi tidak ada, ini bukan satu kewajiban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat. Karena apabila tidak ada jawabannya, sama aja dengan tergugat mengakui semua ya dalil-dalil yang dikemukakan oleh si penggugat. Nah, itu konsekuensinya apa ya? Dia kalah nanti kalau tidak bantah. Lalu apa jawaban itu? Itu jawaban sebenarnya adalah suatu bantahan dari tergugat ya terhadap gugatan si penggugat. Jadi membantah. Penggugat kan dalam gugatannya ada dalilnya yang menyatakan bahwa
ya objek singkat itu adalah milik si penggugat. Ini dibantah oleh si tergugat dalam suatu jawaban. Bisa dipaham ya? Jadi kalau pertanyaan apa ini maksud dia jawaban dalam ya hukum acara perdata, jawabannya itu. Jawaban adalah bantahan ya apa? Bantahan dari penggugat. Iya, bantahan dari apa penggugat tergugat ya. Bantahan dari tergugat ya. Iya, terkait dari dalil yang dikemukakan oleh si penggugat dalam surat gugatan. Nanti terserah bagaimana kalimatnya jelas, seperti itu endingnya. Saya tidak mau membuat kalimat baku, silakan kalian olah sendiri, tapi jangan keluar dari maknanya, ya, jangan keluar dari isinya. Seperti itu jawaban. Nah, jawaban ini sebenarnya ada dua. Ada dua. Ada jawaban yang berkaitan dengan pokok perkara. Ada jawaban yang tidak langsung dengan pokok perkara. Jadi ada jawaban yang berkaitan dengan pokok perkara, dan kedua ada jawaban yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Jawaban yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara inilah yang kita langsung sebut dengan istilah eksepsi atau tangkisan. Ya, eksepsi atau tangkisan. Itu ya. Nah, jawaban atau eksepsi ini itu bisa lagi dibagi-bagi lagi. Ya, eksepsi atau tangkisan dibagi-bagi lagi menjadi yang pertama namanya eksepsi prosesuil. Eksepsi prosesuil. Ya, proses ya, prosesuil. Artinya eksepsi yang mendasarkan argumentasinya pada hukum acara perdata. Eksepsi yang mendasarkan argumentasinya berdasarkan hukum acara perdata, misalnya terkait dengan prosedur, misalnya contoh eksepsi yang prosesuil. Eksepsi tentang kompetensi pengadilan. Jadi dia memprotes, menyatakan bahwa pengadilan tidak berkompeten mengadili perkara ini. Contoh lainnya eksepsi yang substansinya adalah nebis in idem. Nebis in idem. Ini asas ini bisa dipaham asasnya. Nebis in idem. Iya. Bisa dipaham. Ada punya sapidol. Nah, tolong. Sapidol fakultas ya, jangan pribadi. Belum pernah saya kasih ini asasnya ya? Belum ya? Belum pernah. Nama asasnya belum pernah ya? Nebis in idem ya. Ada. Nah, itu saja in idem. Perkara yang sama tidak dapat diselesaikan. Dua kali. Itu maknanya. Jadi perkara yang sejenis yang sama tidak dapat diselesaikan dua kali. Apabila
perkara itu sudah mendapatkan putusan hukum yang ingkrah. Ingkrah itu artinya berkekuatan hukum tetap. Ingkrah, ini saya ingkrah biar kita tidak tahu ya. Ingkrah. Berkekuatan hukum yang tetap. Jadi kalau ada suatu perkara sudah diputus ya oleh pengadilan, maka perkara itu tidak bisa lagi disengketakan. Kalau ujubnya sama, ya para pihaknya sama, semua serba sama, maka tidak bisa lagi diperkarakan ulang. Kemudian eksepsi material. Eksepsi material adalah eksepsi yang argumentasinya didasarkan pada hukum perdata material. Jadi didasarkan pada hukum perdata materi. Jadi Anda juga harus menguasai hukum perdata material. Misalnya KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, semua yang yang merupakan hukum perdata materi kalian harus kuasai. Misalnya dalam KUH Perdata ada ketentuan tentang daluarsa suatu hak. Kalau ada yang digugat kemudian itu sudah masuk daluarsa, itu bisa menjadi eksepsi juga, ya, namanya eksepsi material. Nah, itu eksepsi ya. Eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Sekarang kita masuk pada jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Nah, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara ini itu biasanya berupa pengakuan atau bantahan, salah satunya. Kira-kira kalau si tergugat membuat jawaban dia mengakui perbuatannya, kira-kira perkara berhenti apa tidak? Ayo dianalisa dulu. Gampang ini analisanya ini, pakai logika gampang. Kira-kira kalau tergugat mengakui perbuatannya di depan hakim, majelis hakimnya, apakah perkaranya berhenti atau tidak? Berhenti. Berhenti ya? Untuk apa lanjutkan yang mengaku kok? Tapi tidak semua pengakuan dari tergugat itu bisa menghentikan perkara, ya, karena ia mengaku tapi mengakunya aneh-aneh. Misalnya ada perkara utang piutang, misalnya uang prestasi ya, kita kenal ada uang prestasi. Si A meminjam uang kepada si B, kemudian A itu mengklaim si B tidak membayar utang, gitu. Di pengadilan si B mengakui iya dia berutang, betul dia berutang, ya.
Berhutang kepada si itu pengakuan ya. Tapi ada tambahnya lagi. Tapi sudah dibayar Pak. Itu. Jadi pengakuan namanya ya, tetap pengakuan juga. Mengakui perbuatannya tapi sebagian lain tidak diakui lagi. Kalau mengaku keseluruhannya aman, tidak ada masalah. Berhenti saat itu juga. Dan dihukum untuk menjalankan kewajibannya itu. Tapi kan biasanya pengakuannya separuh-separuh. Sebagian perbuatan diakui, sebagiannya tidak. Ya. Kalau bantahan beda dengan pengakuan ya. Kalau bantahan itu adalah pernyataan yang jelas-jelas secara terang ya, tidak mengakui perbuatannya, itu bantahan namanya. Kalau pengakuan itu ya pernyataan yang ya, apa namanya, yang mengiyakan ya, apa yang didalilkan oleh si penggugat. Tapi biasanya di dalam praktek ya demikian, pengakuannya tidak full. Kalau full ya tidak masalah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ayo bertanya. Bagus ini materinya nih. Ayo bertanyalah sebelum Anda ditanya. Karena mungkin minggu depan atau 2 minggu depan atau mungkin 3 minggu depan kita akan ambil tes. Disitulah kalian tidak boleh bertanya. Itu pertanyaannya. Ada pertanyaan? Ayo buka, menerawanglah pikiran kalian. Teman ini masalah ini kan masalah hari-hari. Ya berandai-andai saja. Andainya begini Pak, bagaimana? Andainya begini Pak, bagaimana? Silakan. Anggaplah kalian ini punya kasus, punya perkara perdata. Anggaplah tanah kalian diserobot orang lain. Ayo tanyakan terkait dengan ini. Tidak ada. Cari siapa saya? Iya, saya sendiri. Tadi. Iya. Ayo bertanya. Saya buka ruang pertanyaan. Kalau ini kau tidak bertanya berarti meremehkan saya. Saya tersinggung terus terang. Memang kalau saya kalian nanya saya tidak mampu jawab ya. Sebanyak Pak. Saya tersinggung dengan tanya ini. Jangan khawatir kalau saya tidak mampu jawab, nanti saya akan ke bawah ke teman-teman. Cari jawabannya. Minimal minggu depan saya jawab. Ayo dong. Ya, silakan. Sebutkan nama, berdiri dulu, berdiri. Ya, nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartini Suci. Ya. Ingin bertanya Pak, kalau misalnya kita punya tanah terus disewa sama kayak petambang begitu, terus dibayar misalnya per tahun, tapi tidak lancar masukannya kita kayak misalnya bukan kita menarik Pak karena udah dibayar kita, jadi tapi itu orang udah tuntut di kantor polisi, terus kantor polisi dan juga Pertanyaannya? Bagaimana cara supaya tuntutannya itu bisa berbalik ke dia karena kita membayar? Oh begitu. Jadi bicara masalah trik, pertanyaannya siapa pengacara? Coba siapa pengacara? Juga begitu Pak, maksudnya kayak kita yang punya tanah terus itu orang tidak komplain, dan tidak bayar per tahun terus kita komplain dan kita yang dilaporkan. Ya, jadi Terus bagaimana caranya supaya laporannya kembali ke kita? Laporannya kembali ke kita. Nah, maksudnya dia melapor dan juga lapor balik gitu Pak, karena dia tidak bayar. bagaimana caranya supaya bisa melapor balik? Iya. Iya. Tidak ada ketentuan ini sudah melebar, tidak apa-apa ya sejawab ya. Jadi tidaklah ketentuan itu untuk siapa yang berlapor
Ya, jadi kalau ada perkara seperti itu, kalau saya tangkap dari pertanyaannya itu ada yang punya tanah ya, si pemilik tanah ini disewa orang lain toh, kemudian si penyewa itu tidak membayar sepenuhnya, anggaplah tidak membayar ya, tidak membayar. Terus kita komplain, Lalu si pemilik tanah komplain menagih. iya kita komplain karena dia pernah karena sebagainya. Terus kita komplain, kita dituntut ke kantor polisi. Ya, oke. Tapi yang pemilik tanah itu justru dilapor oleh ke polisi. Dilapor ke polisi oleh yang punya tanah. Kemocor yang punya tanah. Dilaporkan ke polisi oleh yang meminjam. Ini tanah dipinjam atau disewa toh? Nah, tanahnya disewa. Jadi kembali kepada unsur pembuktian dulu. Si pemilik tanah siapa? Ini kalau ini murni perdata. Kalau itu murni perdata, artinya sewa menyewa lahan ya. Sewa menyewa lahan, maka kepolisian kalau kita masuk normatifnya tidak boleh mengambil menjadi pidana itu. Perdatanya selesaikan dulu. Dalam prakteknya biasanya kalau didampingi oleh pengacara itu polisi tidak berani langsung menindak sebagai pidana. Tapi polisi kalau ada unsur keperdatanya di situ, dalam prakteknya polisi akan menyuruh dulu salah satu pihak ke pengadilan. Ya, dipastikan dulu ini milik siapa, kan itu sengketa hak milik namanya. Ya, kalau dalam gugatan kita kenal dengan perbuatan melawan hukum. Jadi belum pasti siapa yang memiliki tanah tersebut. Nah itu solusinya. Nah, terkait tadi bagaimana cara melapor balik, ya kan tinggal bawa saya bukti-buktinya. Ya. Tapi kalau masalah perdata lagi-lagi itu tidak dilaporkan ke polisi. Ya. Jadi kita tunduk pada ketentuan 118 HIR bahwa setiap permohonan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi maksud permohonan sini adalah sengketa keperdataan. Jadi bukan ranahnya ke polisi, ya. Polisi publik, ya, dia hukum publik. Kalau masuk hukum perdata masuk di pengadilan. Seperti itu. Ya. Jadi ranah pertanyaan itu apakah bisa melapor balik? Itu ya. Apa boleh melapor balik? Bisa saja, ya. Saling lapor melapor, dalam pidana tidak ada larangan saling melapor, ya kan? Kan seperti itu, bebas. Hanya saja biasanya dalam praktek itu hal-hal seperti ini tidak langsung ditangani polisi. Kalau masih ada unsur keperdatanya, maka selesaikan dulu perdatanya. Biasanya walaupun para pihak itu membawa bukti, ya. Misalnya kalau buktinya sama-sama punya sertifikat, kan bisa jadi sertifikat yang satu kan tidak berlaku, maka harus dibawa dulu ke pengadilan untuk meminta kepastian. Siapa yang dimenangkan maka dialah yang dinyatakan sebagai pemilik sah dari lahan tersebut. Itu. Ada lagi pertanyaan yang sehubungan yang ini tadi? Jawaban? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke begitu ya. Nah, setelah tadi jawaban, jadi ini masih bicara masalah tahapan-tahapan. Anggaplah jawaban sudah dilakukan, maka ada satu tahapan di situ di mana hukum kita membuka ruang untuk dilakukan suatu gugatan balik. Jadi bisa dilakukan gugatan balik. Kalau tadi itu saya bilang laporan balik, kalau ini gugatan balik ya. Kalau laporan balik itu pidana, kalau gugatan balik itu ya perdata. Istilahnya dalam hukum kita istilah rekonvensi. Jadi kalau jadi pengacara ini istilah dia harus ingat ya, karena ketika kalian melakukan itu ya, ini terus isinya rekonvensi. Namanya gugatan rekonvensi. Rekonvensi. Gugatan balik.
Jadi ini fasilitas yang dibuka oleh hukum acara perdata kita. Hukum acara perdata kita. Hukum acara perdata Belanda. Ya kita juga sih, kita pakai sekarang. Hukum acara perdata Indonesia itu kan adalah warisan dari Belanda. Jadi ada namanya gugatan rekonvensi. Jadi ketika ya tahapan menjawab itu atau masih tahapan menjawab, maka bisa dilakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Nah, dasar hukum dari gugatan rekonvensi ini diatur di dalam pasal, silakan dicatat pasalnya, nanti dicari ya di rumah, cari di Google ya. Pasal 157 dan pasal 158 RBG. Dan 158 RBG. Dan cari juga tempat lain di pasal 132A dan pasal 132B HIR. HIR. Lalu 158 Apa substansi dari pasal 157 RBG dan pasal 158 RBG? Di situ dinyatakan bahwa jadi ini ya substansi dari atau syarat bisa menjadi juga syarat-syarat gugatan rekonvensi. Yang pertama, gugatan rekonvensi itu diajukan di pengadilan tingkat pertama. Jadi diajukan di pengadilan tingkat pertama. Apa itu? Pengadilan negeri ya, atau pengadilan agama. Yang penting tingkat pertama, bukan tingkat banding ya. Jadi gugatan rekonvensi akan tutup kalau sudah masuk pada dalam pengadilan tingkat banding. Jadi pengadilan tinggi tidak ada rekonvensi, apalagi Mahkamah Agung tidak ada. Nah, semua perkara itu dapat diajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kecuali satu, bila penggugat dalam bila penggugat dalam gugatan biasanya atau gugatan konvensinya bertindak sebagai salah satu pengurus dalam suatu lembaga. Saya kasih lebih mudah ya bahasanya. Misalnya dia di dalam gugatan konvensi itu dia bertindak sebagai ketua atau sebagai bendahara atau sebagai sekretaris atau direktur ya. Jadi kalau dalam gugatan konvensi dia bertindak sebagai ketua atau sebagai pengurus atau sebagai organisasi dalam satu perusahaannya, maka itu tidak bisa dibuat gugatan rekonvensi jika di gugatan rekonvensinya itu dia bertindak sebagai orang pribadi. Bisa dipaham? Ya. Jadi gugatan konvensinya atau gugatan biasanya, ini gugatan konvensi gugatan yang biasa yang pertama ya. Gugatan konvensinya gugatan konvensinya dia bertindak sebagai anggaplah direktur perusahaan. Misalnya bertindak sebagai direktur perusahaan yang ribut. Ketika dia digugat, maka dia tidak bisa melakukan lagi gugatan
rekompensi kalau dia membawa nama diri sendiri, tidak boleh itu. Ya. Apa logikanya situ? Apa logikanya? Kenapa? Karena tidak nyambung. Ya, yang satu dia sebagai pemilik perusahaan, berarti bukan milik pribadi kan? Yang satu milik pribadinya, tidak nyambung sengketanya. Ya, yang satu masalah kantor, satu masalah pribadi, sehingga tidak boleh tidak boleh. Yang kedua, bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik tersebut. Contoh, ada masalah uang prestasi, jadi gugatan konstitusinya adalah soal uang prestasi. Kemudian si tergugat ingin membuat gugatan rekompensi, tapi tentang persoalan niaga, tidak boleh, ya, karena beda pengadilan. Yang ketiga, tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. Tuh, ya. Nah, kemudian mari kita bicara pihak-pihak yang terdapat di dalam gugatan rekompensi. Saya mulai dulu dari rekompensi dulu ya. Kalau gugatan kompensi ada berapa pihak? Apa nama pihaknya? Coba sebut. Ayo jawab dulu. Ya? Apa? Kasih besar suaramu, Akila. Hah? Itu menjawab atau bagaimana? Kalau dalam gugatan kompensi, siapa nama pihaknya? Ayo, siapa nama pihak yang terdapat dalam gugatan kompensi? Ayo. Gugatan. Kalau gugatan siapa pihaknya? Apa nama pihaknya? Terus kalau begini ini. Penggugat? Ya, gampang sekali jawabnya. Penggugat dan tergugat. Itu gugatan. Namanya gugatan kompensi ya. Nah, kalau di rekompensi, nah kalau dibalik namanya gugatan rekompensi, maka para pihak berubah. Orang yang mengajukan gugatan rekompensi, dia disebut sebagai penggugat rekompensi. Ya. Lawannya menjadi tergugat rekompensi. Gitu. Jadi itu para pihak ya. Ya kalau ini coba saya ulangi lagi. Kalau kita menggugat, nama pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Begitu lawan mengajukan gugatan rekompensi, maka pihak itu dia kenal dengan nama ya penggugat rekompensi dan tergugat rekompensi. Siapa itu penggugat rekompensi? Penggugat rekompensi adalah pihak yang mengajukan gugatan balik. Dia sebutannya adalah tergugat kompensi. Begitu. Dia aslinya adalah tergugat, tetapi karena dia mengajukan gugatan balik, maka dia dikenal istilah penggugat rekompensi. Nah, kemudian tergugat rekompensi. Siapa itu tergugat rekompensi? Tergugat rekompensi adalah pihak yang menjadi lawan dari si tergugat.
Dia sebenarnya adalah penggugat konvensi, tapi karena digugat balik, maka dia menjadi tergugat oleh konvensi. Bisa dipaham toh? Oke, begitu ya. Agak bingung nih, jangan terlalu nanti kalau di ujian kalian bingung lagi. Makanya dipakai baik-baik ya. Ada pertanyaan terkait ini, buatan rekonvensi. Nah, mengapa hukum kita menyediakan fasilitas gugatan balik? Ada yang kira-kira bisa analisa? Ayo, mengapa hukum acara perdata menyiapkan ini, menyediakan fasilitas gugatan balik? Ada, bisa dianalisa dengan logika. Kira-kira siapa yang berhemat di situ? Kalau ada gugatan balik, siapa yang berhemat? Apa yang dihemat situ? Apa yang dihemat? Uang. Jadi manfaatnya dari gugatan rekonvensi ini atau gugatan balik adalah itu dapat menghemat uang perkara. Dapat menghemat uang perkara. Seperti itu ya. Waktu juga dihemat. Ya seharusnya diselesaikan 1 tahun menjadi 6 bulan. Karena gabung dengan perkara pokoknya, perkara sebulan. Kemudian lagi manfaat berikutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan. Bayangkan 2 perkara diperiksa oleh satu majelis yang sama. Tapi bukan perkara yang berbeda ya. Ada hubungannya. Contoh kecil begini. A dan B itu berutang uang 1 juta. A berutang kepada B uang 1 juta. Ini A berutang ya 1 juta. Kemudian B juga berutang, B juga mengutangkan uang atau A juga berutang. A berutang kepada B 1 juta. Kemudian A dipinjamin juga uang oleh si B, jadi saling mengutangkan. Di tengah perjalanan, saling mengutangkan, salah satu pihak tidak membayar utang. Pihak lain bilang sudah, saling potong saja. Lalu anggaplah A membuat si B dengan alasan bahwa si B tidak mau membayar utangnya. Ini bisa terjadi gugatan rekonvensi, ya. Pihaknya sama, cukup menghemat dan memudahkan hakim untuk memeriksa perkara. Nah, manfaat berikutnya adalah yang tadi saya sebutkan, mempercepat proses penyelesaian perkara. Jadi hemat waktu, ya, hemat uang, ya, hemat waktu artinya mempercepat proses penyelesaian perkara. Kemudian memudahkan hakim memeriksa perkara. Kemudian yang paling penting, dapat menghindari putusan tumpang tindih. Ya. Jadi dapat menghindari putusan tumpang tindih dari hakim. Seperti itu, ya. Hujan kayak ini. Lihat mata kalian sudah mengantuk semua. Nah, kalau sudah mengantuk, saya juga sudah mengantuk sebenarnya. Apalagi ini dingin sekali, kayak kita ada di kutub utara. Hah? Itu masih jalan. Memang AC tidak berjalan karena tidak punya kaki. Iya. Iya. Kalau jalan pulang ke rumahku itu nanti. Biar kalian itu tidak jalan, supaya jangan pulang ke rumah saya. Oke, selamat sore. Sore.
Jadi saya lupa tadi slogan kita ya. Sore Usain bisa, hukum yes. Oh iya Kak. Harus semangat. Ulang. Saya ulangi, selamat sore. Dengan berakhirnya slogan tadi, maka berakhir pula segala rangkaian perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Mungkin meet, mungkin tidak. Jadi kalau yang tidak yakin meet, silakan tidak datang. Tetapi saya tidak jamin kalian lulus. Kalaupun datang, saya juga tidak jamin kalian lulus. Yang bisa menjamin kalian lulus adalah jawaban kalian betul di meet dan final. Saya sudah membantu loh. Ingat ya, yang kisi-kisi 20 nomor. Dari 20 nomor keluar 10 nomor. Tapi tolong jangan bikin sekoci ya. Jangan bikin sekoci. Ya. Jangan bikin kapal. Ketahuan nanti. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.